Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Seiba 60 terbaik Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau bongkar-bongkar mobilan kebutnya Karisma. Jadi ceritanya di event Solo kemarin mobilan ini tuh dapat BTO, alhamdulillah. Jadi kenapa mobilan ini cuma dapat BTO doang? Katanya sih gara-gara si suspensinya itu bagian frame-nya itu ada yang kendor. Nah, jadi buat teman-teman yang pingin tahu kenapa mobilan ini dan settingannya seperti apa, ikutin terus video ini sampai habis. Tapi sebelumnya aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Jadi kalian harus banget subscribe dulu channel ini, baru lanjutin nonton. Supaya apa? Supaya aku rajin bikin videonya. Karena kalau kalian nggak nonton, kalian nggak subscribe, buat apa bikin video kan gitu. Oke boy, jadi subscribe dulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Lanjut lagi, kita bongkar mobilan ini. Rusaknya ada di bagian mana? Kalau kata Karisma, bagian si spacernya kendor, jadi mobilannya loncatnya udah aneh-aneh. Ya, kita lihat aja ya apa yang harus diganti. Ikutin aja terus video ini sampai habis. Kita gas dan gaspol. Sebelum kita bongkar mobilan kebutnya si Karisma, kita lihat dulu settingannya seperti apa. Jadi ini roller depannya pakai roller naga, dipasangnya karetnya yang di bawah dua-duanya. Terus bagian ini stay-nya itu pakai 19. Terus bagian hangingnya ini pakai stick lurus biasa. Di sini ada derajatnya. Terus pakai multi 95257 apa 95259, ini yang jelas yang 3 mili. Terus dikasih lifter, di dalam ada lidah buaya. Ya kayak gitu. Terus ini bannya ukurannya berapa nggak tahu. Ini yang jelas pakai pelek fin nggak karbon ya, karena kayaknya karbon lagi susah sekali, jadi ini fin nggak karbon. Ini mobilannya ini udah hampir kurang lebih 6-7-8 bulan kali ya, digas terus, dipakai balap terus ya, kayak ginilah bentukannya udah. Ini standar HG, ini ada derajat, ini tapal standar, ini juga ada derajatnya ya, kayak punyaan yang lain-lain juga gini standar. Terus underguard, nggak pakai rem mobilan ini, remnya ditutup solasi, jadi kayak nggak ada remnya, cuman tetap ada remnya, cuman ditutup solasi, jadi nggak kerasa, cuman buat ngeredam doang. Terus roller belakangnya 19, penempatannya bener di lubang 19. Spacernya pakai spacer 6,7 untuk lewatin IC ya kayaknya mungkin. Jadi terus pakai stabilizer yang kayaknya agak tebel buat ngebantu IC juga ini kiri kanan agak tebal ya. Terus apalagi ya, ini multihannya dia ambil lubang yang nomor 3 dari belakang, 1, 2, 3. Jadi ini itu dia lebih sempit. Kalau ambil lubang yang nomor 2 atau nomor 1 kan ininya bakal lebih jauh kan sumbunya, si bagi dari depan sampai belakangnya bakalan lebih panjang lah kayak gitu. Jadi ini mobilan ya bisa dibilang tikungannya lumayan kenceng sih kalau kayak gini settingannya. Cuman ya nggak tahu, coba kalau teman-teman tahu settingan mobilan STO yang bisa bikin tikungannya lebih kenceng banget, harus digimana-gimanain, bisa banget langsung tulis di kolom komentar. Oke, jadi kita sama-sama belajar aja gimana caranya bikin mobilan STO laju. Cuman berhubung kemarin di eventnya Solo si Karisma bisa dapat BTO, tapi karena ada kendala sedikit di bagian suspensi, pengen diganti, langsung aja kita bongkar mobilannya. Oke boy, ikutin terus sampai habis. Kita bongkar dulu bagian hangingnya pertama. Jadi kalau kalian mau bongkar-bongkar mobilan itu ya usahain serapi mungkin, biar mobilan kalian itu nggak bercecer kemana-mana. Jadi pas mau ngerakit lagi juga nggak terlalu lama nyari ini nyari itu. Nah jadi ya kayak gini lah, sepele nih. Si spacernya nggak usah dibuka, di lock nut lagi aja di sini biar si spacernya nggak hilang kan, kayak gitu. Terus nah ini si bagian catcher si Karisma ini mobilannya semua ada penguatnya, jadi dia
lebih milih buka gearboxnya agak sulit, agak ribet. Yang penting si gearboxnya awet, jadi bener-bener dikasih penguat di sini, di sini, di sini, biar penguat, bukan penguat sih ya, lebih tepatnya pengunci ya. Jadi ya buat ngunci bagian-bagian gearboxnya. Oke, kita buka aja langsung, nggak usah kebanyakan bacot. Ini lock nutan semua, jadi mana dia? Lock nut, kunci gearbox. Ini juga yang belakang sama. Oh, yang belakang ini nggak pakai lock nut karena lock nutnya di atas, di dekat setelah catcher. Oke, kita bongkar bagian ini. Nah, baru bisa kita buka bagian gearboxnya. Kita liatin, dia pakai gear pink kuning. Terus pinionnya pakai karbon, mesinnya pakai siluman. Nah, jadi kalau mesin yang udah nggak ada mereknya lagi ya nggak tahu lah ini mesin HDP, MDP atau siluman. Ada namanya nih, Karisma 01. Oke ya. Gitu, berhubung di Jogja dan di Solo kalau kita mainan STO itu mesinnya beras batunya boleh diganti. Jadi ya kecuali open race ya. Kalau open race yang besar gitu di Jogja sama di Solo BTO-nya harus pakai mesin ori. Tapi untuk yang open race kecil gitu biasanya BTO-nya juga tetap boleh pakai ini apa namanya, mesin siluman kayak gini. Ya nggak tahu lah, pokoknya intinya gimana caranya mobilan kalian sanggup ngangkat mesin yang kenceng kayak gitu, atau mesinnya yang pelan tapi mobilannya yang kenceng ya kayak gitu. Oke, kayak gini lah mobilannya. Gearnya kuning set, terus ini udah dikunci ya gear setnya, jadi ya nggak usah dibuka lah ya kayaknya tuh. Ini gear setnya udah dikunci sama si Karismanya. Ini gear setnya udah dikunci, kita pasang lagi. Yang penting kita udah tahu mesinnya kayak apa. Oke, ini tuh. Nah, ini gear setnya udah dikunci, jadi ya udah dikunci gitu. Terus kita pasang lagi aja karena yang mau oh iya nih liatin. Jadi bagian gearboxnya tuh udah patah, yang sini masih ada, yang ini udah patah. Nah, kenapa dia pakein pengunci tadi ya, biar gearboxnya masih tetap bisa dipakai, karena ya masih bagus sih gearboxnya. Tuh lihat, masih bagus banget gearboxnya. Cuman itu tadi bagian si ini udah patah, jadi tetap dikasihin penguat. Ya udah nggak apa-apa, tetap dipasang aja dulu sini. Nah, karena yang mau kita cek bukan bagian itunya, sedikit doang tadi ngelihat mesinnya apa dan gearsetnya apa. Nah, yang mau kita lihat itu bagian frame. Jadi kata Karisma itu kemarin bagian framenya itu kendor. Ketika masuk babak 3, babak 4 gitu, mobilannya lompatnya jadi nggak enak. Nah, ketika dibenerin di rumah, dibersihin mobilannya, ternyata bagian framenya kendor. Jadi ya udah, ini kita buka dulu, kita lihat kenapa si bagian framenya suka kendor. Buka, set, diangkat gini, diangkat kayak gini, wow, diangkat selesai. Nah, ini suspensi pernya standar kayak gini, sama kayak teman-teman yang lain juga paling kayak standar kayak gini. Tapi ini kayaknya pernya ori atau KW. Menurut kalian ini pernya ori atau KW? Bisa komen di kolom komentar. Nah, oke. Nah, jadi ini singkirin dulu nih. Ini si nosnya tetap pakai yang jadi kayak ada mangkoknya gitu. Dipotong segini, terus didalemin lagi, ada mangkoknya, potong, dalemin lagi, ada mangkoknya. Ya pakai pagoda atau pakai handmill, kalian tahu lah pasti. Ya itu bisa dibikin. Yang paling penting kita mau cari settingan ini. Kenapa sih bagian ininya kemarin katanya kendor? Oh enggak, padahal ini kenceng, berarti dia udah kencengin. Nah, jadi ini mobilan berarti masih pakai settingan lama banget, settingan awal-awal MS suspensi. Jadi kayak di tahun-tahun berapa tahun, 3 tahun yang lalu kali ya, masih kayak gini nih settingannya. Nah, jadi ini ada baut spacernya ini ori 6,7, terus dipasangin mur kayak gini. Nah,
Jadi mungkin dia getar lama dipakai ngebut terus, lama-lama sih bagian ininya apa namanya tuh si bagian murnya lama-lama kendor. Jadi kayak gini. Nah, kendor terus si frame-nya akhirnya kendor, lompatnya jadi aneh-aneh. Oke, karena ini udah tahun 2020, kita udah ada solusi terbarunya. Jadi kita langsung aja ganti ini 4-4-nya menggunakan spacer yang udah ada dratnya dari atas sampai bawah. Jadi kayak gini. Kita ganti aja langsung si spacernya, karena frame-nya nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah. Cuman masalahnya adalah di bagian si spacer mur bulatnya itu kendor. Jadi ini kan spacer sama mur yang udah dibulatin, dia kendor. Nah, buat teman-teman yang pingin punya iklan dulu guys. Jadi buat teman-teman yang pingin punya spacer drat yang panjang, yang pendek, yang keren, nah, langsung aja follow Instagramnya Seiba60 atau langsung order di Tokopedia-nya Seiba60. Yahoo, keren gak tuh? Nah, ntar ya, ini kita buka dulu, kita jauhin dulu barang-barang ini yang gak kepake. Ini spacer ori, ditambahin mur 1 yang udah dibuletin dengan spacer ini yang udah ada ulirnya. Jadi spacer ini tuh udah ada ulirnya, kalau kelihatan tuh. Nah, jadi spacer ini udah ada ulirnya dari atas sampai bawah. Buat teman-teman yang pingin punya spacer kayak gini, jangan lupa langsung follow Instagramnya Seiba60 atau download Tokopedia-nya Seiba60 dan langsung aja belanja di sana. Banyak banget spare part balap-balapan buat STO dan STB. Oke, langsung aja kita pasang mobilannya Karisma seperti apa. Kelanjutannya kita lihat ya sampai habis. Mobilan ini suspensinya bakalan jadi lebih enak dan frame-nya juga bakal lebih awet. Oke. Kita ganti juga bautnya sekalian. Nah, di sini tuh aku biasanya pakai baut yang ukurannya 25. Jadi nanti yang bagian belakang sama yang bagian depan itu dipotong. Selain pakai yang keras dan kalau enggak pakai yang ori buat supaya ya lebih awet lah mobilannya. Kalau pakai yang ori itu countersingnya jauh lebih rapi juga kalau untuk frame. Oke, langsung aja kita rakit mobilannya Karisma. Ini yang lama kita sisip di situ. Nah, ini tetap sama kayak tadi, terus ininya dipasang, bautnya 4-4-nya dipasang aja bro. Oke, terus masukin si spacer yang ada ulirnya, jadi bener-bener ada ulirnya dari atas sampai bawah supaya dia lebih ketat aja kayak gini. Nah, oke, kita pasang. Wow, terhambur, pasang kayak gini. Oke, ini juga satu lagi dipasang. Nah, kurang lebih dia jadi kayak gini bentukannya. Nah, jadi tuh ceritanya besok Jumat tuh di Jogja ada event. Terus si Karisma nggak mau sampai ngulangin kesalahan kedua kali kan pastinya. Terus ya udah diganti nih yang kayak gini spacernya. Nah, menurut teman-teman tuh bagusan spacer yang langsung drat kayak gini. Nah, langsung drat kayak gini, nggak perlu pakai itu apa namanya tadi, mur yang udah dibulatin, atau pakai mur yang udah dibulatin spacernya tapi ori. Ya terserah teman-teman aja bagus yang mana, enak yang mana. Kalian juga bisa komen di kolom komentar lebih baik pakai spacer yang mana. Tapi menurut aku ini jauh lebih baik dibandingkan yang tadi. Meskipun ini nggak ori, tapi ya di mana-mana sekarang pada pakai kayak gini. Jadi kita tinggal ikutin aja perkembangan Tamiya di Indonesia Raya. Begitu orang pada pakai yang kayak gini enak, ya kita juga harus ikut pakai supaya nggak ketinggalan. Oke bro, jadi ini udah terus kayak gini. Nah, ini kan udah nih, udah kenceng nih. Tapi harusnya kita retesin lem dikit di bagian atas biar bener-bener dia nggak goyang sama sekali. Dititik aja dikit. Nah, ini kan udah kenceng nih.
Nah di bagian sini, bagian sininya nih, nanti kita tetesin lem dikit aja, dikit banget pokoknya, biar si suspensinya apa, si ininya, si spacer ulirnya tuh bener-bener kenceng di sini, terus masih bisa dibuka juga gitu loh. Jadi yaudah sebentar ya. Nah oke, udah ini bagian si spacernya aku udah tetesin lem dikit banget, jadi tinggal ditetes, terus kalian serep pakai tisu kayak gini, set 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 set, udah gitu doang. Jadi ya bener-bener dikit banget, cuman buat nitik doang supaya bagian si framenya ini bener-bener nggak goyang-goyang lagi. Ya udah langsung aja, ini udah ganti spacer, udah sip kayaknya, langsung aja kita pasang bagian depan, jangan sampai kebalik, ini depan, ini bagian belakang kayak gini. Oke, nah jadi ya menurutku ini jauh lebih simple dan lebih enak. Cobain kita pasang si suspensinya, set set set. Oke, langsung kasih ring 1 2 3 4, dah kayak gini settingannya, spacer per ring. Terus kita cek di bagian ini jangan sampai ada ring yang masih nyangkut. Oke, langsung naikin bagian center tengah. Center tuh emang tengah ya, iya itulah dia. Gak bisa. Oh bisa boy, miring dikit. Nah waduh, langsung enak tuh. Jadi ya udah, suspensinya langsung enak tuh, lihatin tuh, tetap enak. Jadi ya ini mudah-mudahan jadi solusi buat mobilan ini. Besok dia jadi nggak kendor-kendor, terus bisa banget ngebut lagi gitu loh kan. Nah kayak gitu, kita rakit lagi mobilannya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang pingin punya spacer ulir kayak gini, langsung follow Instagram dan Tokopedia-nya Shiba60. Oke, terus di sininya juga mur. Oke, ini mur. Oke, pasangin. Kalau aku biasanya masangnya di silang. Ini. Terus di sini. Gak tahu sih, lebih kebiasaan aja. Kalau teman-teman mau masangnya nggak disilang juga nggak apa-apa. Dah oke. Terus bagian penguatnya tadi si kancing gearbox bagian sini salah, yang mana yang bener, ini gini, set, ini di sini. Oke, baru lock nut. Wow. Oke, di sini lock nut, pasang lock nut. Nah ini tadi gara-gara ganti baut baru, jadi bautnya harus dipotong. Oke, udah lock nutnya udah pasang 2. Ini gearboxnya patah, tuh kalian lihat ininya ngangkat tuh. Jadi gimana caranya ngirit, bermainnya tetap awet tapi tetap bisa gaspol. Tinggal dipasangin ini penguat di bagian belakangnya kayak gini. Oh ya, buat teman-teman yang pingin kayak Karisma gini, pingin mobilannya di servis dibongkar di sini, bisa banget langsung DM juga Instagramnya Shiba60. Jadi ya kalau kalian pingin settingan seperti apa bisa request, bisa juga ngikutin settingan yang biasanya aku pakai untuk balapan. Jadi disamain aja mas sama settingan yang biasanya dipakai balap. Oh yang apa-apa bisa. Jadi ya kalau kalian pingin settingan sendiri cuman males ngoprek, mas tolongin settingan ini dong, apa namanya, settingin kayak gini, ya udah nanti by request jadi bisa dikerjain kayak gitu. Jadi kalau saya bisa ngerjain pasti dikerjain kayak gitu. Langsung aja DM Instagramnya Shiba60 kalau teman-teman yang pingin oprek-oprek mobilan cuman males, kayak potong sasis, kayak bikin no style, bikin apalah gitu semualah, potong sasis, no style, rakit mobilan, udah punya bahan cuman males ngerakit, langsung aja DM Instagramnya Shiba60, pasti banget langsung dibalas pas respon. Gila nggak tuh ya kan. Nih udah jadi. Terus
Ya udah nih mobilan tetap enak tuh, set 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 set. Jadi kayak suspensinya tuh aduh enak banget gitu nih, gila kan. Nah semut-semut aja pada seneng liatin tuh, semut-semut pada seneng tuh, ini mobilannya manis banget katanya kayak gitu, aduh. Ya udah jadi ini ya kayak aduh nih lihat nih, suspensinya enak banget nih, nih tuh. Ini bener-bener begitu mobilannya jatuhnya miring gitu, miring loncat jatuhnya miring, ya udah sebelahnya juga ya cuman sebelah juga bisa enak suspensinya, cek 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 cek. Di sebelah sini juga enak. Ya udah jadi ya mobilannya Karisma settingannya kayak gini. Terus ini pakai tapal 3 mili, atasnya pakai restay juga 3 mili, rollernya settingannya karetnya di bawah. Ini pakai apa, roller dragon atau double alu, atasnya pakai ringless 13. Terus ini 19, spacernya 6,7, suspensinya ya kayak tadi udah dipastikan enak banget. Terus rodanya saking nggak adanya velg karbon lagi, dia pakai yang nggak karbon, fin kayak gini. Terus gearsetnya tadi kuning. Ya udah kayak gitu doang mobilannya. Jadi ya kembali lagi buat teman-teman yang pingin mainan STO, jadi settingan kalian, mobilan kalian adalah settingan kalian. Jadi kalianlah yang tahu segimana mobilan kalian harus di setting semaksimal mungkin supaya bisa dapetin BTO atau podium kayak gitu. Nah, misalkan si mobilannya ini maunya dikasih rem, cuman maunya ditutup semua kayak gini, ya itu kalian yang tahu karena itu mobil kalian. Terus rem depan mau dikasih atau nggak dikasih, ketemu trek kayak gini harus kayak gini. Jadi bisa disamain, cuman yang nyaman kalian pakai untuk settingan kalian, yang itu yang kalian ini. Oke, mungkin kayak gitu aja mobilan Karisma settingannya. Jadi buat teman-teman yang punya settingan-settingan terbaru bisa banget juga tulis di kolom komentar, siapa tahu saya bisa coba-cobain ikutin settingan-settingan yang kalian punya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang pingin request dibikinin video tentang apa lagi, bisa banget juga langsung tulis di kolom komentar. Gitu tadi videonya guys, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Boleh juga kalian share di sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk follow Tokopedia, Instagram Seiba60. Semoga kalian sehat-sehat di rumah dan ayo balapan. Bye.